Halo semuanya, pada kesempatan ini saya hendak mempresentasikan sejarah Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Sejarah Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo dimulai pada tahun 1955, di mana pada tahun 1955 itu ada beberapa keluarga Katolik yang bertransmigrasi dari DIY dari Klepu, Yogyakarta ke Lampung Selatan, tepatnya di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Setelah beberapa tahun mereka bersama dan berkumpul, kemudian pada tahun 1959, keluarga Bapak Albertus Sudarhono yang menjadi salah satu katekis yang sangat berperan pada masa itu berpindah ke Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Nah, setelah mereka berkumpul dan juga bertambah anggota karena ada beberapa transmigran lain yang ikut bergabung, pada tahun 1960 terjadi beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu yang pertama ada pembelian tanah di Desa Sidorejo ini, pembelian tanah untuk mendirikan gereja, untuk mendirikan kapel yang saat itu terbuat dari kayu. Nah, kemudian juga ada pelayanan misa pertama kali. Pelayanan misa pertama kali itu dari Romo Borz SCY. Jadi Romo dari Tanjung Karang. Romo dari Tanjung Karang melayani ke stasi sini, ke Sidorejo. Jadi pada saat itu karena memang belum ada pastoran sendiri, jadi masih dilayani dari Tanjung Karang. Begitu teman-teman. Jadi kemudian pada tahun 1961, Pastor Borz SCY ini digantikan oleh Romo Franken SCY juga. Jadi terjadi pergantian pelayanan untuk stasi sini, dan kemudian pada saat itu sudah ada pastoran. Jadi Romo Franken sudah menetap di Sidomulyo ini, dan juga ada pastoran di Pasuruan juga. Pastoran di salah satu stasi di Pasuruan. Begitu. Nah, kemudian pada 1 Januari 1977, Paroki Sidomulyo resmi memisahkan diri dari Tanjung Karang. Pada awal pembentukan ini, Romo yang pertama sebagai Romo Paroki adalah Romo Franken sendiri, Romo Franken SCY, di mana Romo Franken sudah menetap di Paroki Sidomulyo, sudah ada pastorannya. Jadi Romo Franken ini melayani dengan dibantu oleh para katekis. Ada beberapa katekis yang saat itu membantu, di mana diantaranya yaitu Pak Albertus Sudarhono itu tadi, Bapak Darmo, Pak Warsit, Pak Hadi, dan Pak Darminto, dan juga Pak Sis. Yang terakhir itulah beberapa katekis yang turut berperan serta pada masa pembentukan umat. Jadi teman-teman, pada awal pembentukan itu, para katekis itu melayani ke stasi-stasi, karena pada saat itu ada 27 stasi yang ada dalam 10 kecamatan wilayah cakupan Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Dan data pada tahun 1982 mencatat ada 3.591 jiwa umat Katolik di Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Jadi karena wilayahnya mencakup 10 kecamatan, jadi kalau hanya Romo Franken sendiri itu akan mungkin misalnya 1 bulan sekali atau bahkan 1 bulan tidak misa. Nah, karena itulah dibantu oleh para katekis itu, mereka mengajak umat untuk berkumpul, mereka mengajak umat berdoa bersama, dan juga mendalami iman Katolik. Pada saat itu pembentukan stasi-stasi itu dilaksanakan seperti ini. Pada saat itu Romo Franken itu pelayanan ke stasi, kemudian akan mendapat laporan atau diberi laporan oleh umat barangkali atau oleh orang yang mengenal Romo bahwa di desa sana, misalkan di desa Candipuro ada umat Katolik. Kemudian Romo Franken mengutus katekis tersebut untuk mengumpulkan, ada beberapa umat di sana, kemudian diajak berdoa seperti itu. Jadi para katekis lah yang ikut serta juga dalam mulai membentukan stasi dan juga perintisan stasi yang ada di Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo ini. Dan jangan bayangkan bahwa mengumpulkan itu mudah teman-teman, karena begitu banyak tantangan yang
mereka alami. Menurut sharing salah satu katekis pada masa itu, yaitu Mbah Fransiskus Saverius Hadi Subroto, Mbah Hadi men-sharingkan bahwa pada saat itu terjadi berbagai banyak penolakan. Ada berbagai macam penolakan yang diberikan oleh masyarakat dan ada juga berbagai tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, di mana pernah tidak diizinkan atau dilempari batu, bahkan diteror ketika sedang ibadat, ditolak mentah-mentah oleh masyarakat karena mungkin dianggap bagaimana saya tidak tahu, tapi banyak mendapat respon negatif dari masyarakat dan itu tidak mudah mereka ceritakan. Kemudian jalan dan medan yang masih sangat sulit pada masa itu karena belum ada jalan umum, mereka masih lewat jalan setapak dan tidak bisa dilewati dengan sepeda ketika hujan. Jadi kadang mereka harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk mencapai ke stasi dan mengajak umat untuk berdoa. Itulah yang mereka sharingkan pada saat itu sebagai pembentukan Paroki Keluarga Kudus Sidamulyo ini. Nah, kemudian teman-teman, data terbaru kini dari Paroki Keluarga Kudus Sidamulyo, tepatnya pada tahun 2015 yang lalu, jumlah stasi di Paroki Keluarga Kudus Sidamulyo ini sekarang 14 stasi. Pada tahun 2015 dan sampai sekarang itu 14 stasi dan mencakup 3 kecamatan. Ada Kecamatan Sidamulyo, Kecamatan Candipuro, dan juga satu lagi Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan. Itu teman-teman. Dan data umat sekarang itu ada 1549 jiwa. Ada 1549 jiwa. Nah, lalu di mana yang 13 stasi yang lain? Karena tadi awal itu 27, sekarang tinggal 14. Di mana 13 stasi yang lain? 13 stasi itu diantaranya 6 memisahkan diri dan bergabung dengan unit pastoral Jati Baru. Itu yang bergabung dengan beberapa stasi dari Paroki Kristus Raja Tanjung Karang. Itu jika di sini di Sidamulyo mereka awalnya adalah wilayah 4 atau daerah-daerah Lampung Timur seperti itu. Jadi kemudian mereka memisahkan diri dan bergabung dengan beberapa stasi dari Paroki Kristus Raja Tanjung Karang lalu membentuk unit pastoral. Nah, kemudian ada 7 yang lain memisahkan diri menjadi bagian dari unit pastoral Santo Kristoforus Bakauheni. Itu adalah beberapa wilayah atau daerah stasi yang ada di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Pasuruan, dan lain sebagainya. Mereka bergabung dengan Bakauheni. Itu teman-teman. Jadi itulah yang dapat saya presentasikan dari Paroki Keluarga Kudus Sidamulyo. Saya ucapkan terima kasih atas banyak perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.